Titus Iya Pak Anton besok ya. yang sudah hadir malam ini. Bulannya dipisah kan. Tapi sebelum mulai saya mau kasih satu pantun dahulu nih. Siang hari langit membiru, angin kencang, suara menderu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Betapa senang kita bertemu. Sekali lagi selamat datang di webinar Injil Lukas malam ini. Saya nggak sendiri malam ini. Nama saya Herianti Huta Barat. Dan malam ini saya bersama rekan saya, Mas Bro Yos Effendi. Coba melambaikan tangan dulu, Mas Bro Yos. Selamat malam, Bapak Monsinyur, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dan bahagia. Malam ini materinya adalah kita akan masuk ke webinar Injil Lukas. Tapi ada beberapa acara yang mau saya share dulu ke Monsinyur Titus dan Bapak Ibu, yaitu nanti kita awali dengan kita melihat video lagu dulu, baru kemudian ada doa pembuka, ya, yang akan dibawakan oleh Pak Alex. Juga ada nanti sambutan dari Ketua JOD, yaitu Ibu Otilia, dan sharing kegiatan komunitas JOD oleh Pak Erik. Baik, biar kita bisa mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Roni untuk menampilkan lagu pembuka dulu. Seberangmu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Seberangmu Bapa bagai air segar, engkau saling menyuburkan kami dan menguatkan jiwa yang segar hati. Ku berkata berani bersaksi, dorong diriku ini jadi saksi-saksi Ilahi, berkesan dalam bertanggung janji, bekerja di ladangmu, jadi api abadi hari ini sampai nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih Ilahi, berkesan dalam bertanggung janji, bekerja di ladangmu, jadi api abadi hari ini sampai nanti. Silakan Pak Alex. Selamat malam semuanya, salam kasih dan selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran Romo Monsinyur maupun kawan-kawan peserta semuanya dari webinar ini. Marilah kita membuka acara webinar ini dengan kita mohon, dengan berdoa bersama kita mohon cahaya rahmat dan kasih dari Tuhan untuk menaungi kami semua, kita semua yang berkumpul di sini, sehingga apa yang disampaikan oleh Monsinyur dapat lebih menerangi hidup kita dalam iman, dalam kasih, dalam perbuatan. Kita mulai dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur
karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini untuk mendengarkan sabda-Mu yang tertuang dalam kebijaksanaan-Mu dan kasih-Mu yang tertuang dalam Injil Lukas melalui perantaraan Monsinyur. Kami mohon cahaya rahmat Tuhan dalam persaudaraan Roh Kudus, sehingga dalam kasih-Mu semua akan menjadi terang dalam kehidupan kita, dalam pengertian kita, dalam perbuatan kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Semuanya mencerminkan bahwa kita memang betul-betul adalah murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Alex yang sudah memimpin doa pembuka. Sekali lagi saya mau menyapa Monsieur Vitus. Terima kasih untuk waktunya. Dan untuk Bapak dan Ibu yang baru hadir, selamat malam. Luar biasa hari ini sangat variatif banget. Bapak dan Ibu yang hadir sebagai peserta, tidak hanya dari Jakarta, ada yang saya lihat kemarin tuh ada yang dari Bogor, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bandung, malah ada yang dari Singapura dan Eropa. Selamat datang. Mari kita bersukacita bersama malam ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas. Baik, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komunitas Joy of Discovery, yaitu Ibu Otilia. Silakan. Terima kasih banyak, Sis Yanti. Selamat malam, Monsinyur Vitus, Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih di wilayah Indonesia dan Singapura. Dan selamat siang untuk teman-teman yang berada di Swiss dan Swedia. Pertama-tama, kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus karena telah mengumpulkan kita semua di ruang Zoom meeting ini dengan sehat. Webinar Injil Lukas kali ini sangat istimewa. Mengapa? Karena narasumbernya orang yang istimewa, yaitu Monsinyur Dr. Vitus Rubianto Solihin SX. Kita ucapkan profisiat kepada Monsinyur Vitus yang baru saja terpilih sebagai Uskup Padang pada tanggal 3 Juli 2021. Sebagai ucapan profisiat untuk Monsinyur Vitus, silakan teman-teman klik reaction hati di Zoom. Oke. Webinar Injil Lukas yang diadakan oleh komunitas Joy of Discovery atau JOD diadakan sebagai persiapan memasuki tahun liturgi C yang dimulai pada hari Minggu Advent pertama 28 November 2021. Mungkin dari kita semua belum kenal komunitas JOD, Saudara Erik yang akan menjelaskannya. Akhir kata, selamat mengikuti kisah Yesus melalui tuturan Lukas, seorang tabib terkasih, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Ya, selamat malam, Monsinyur Vitus. Selamat malam, Ibu Bapak dan teman-teman semua. Layar screen-nya sudah terlihat ya? Oke, terima kasih. Kenalkan, saya Erik, saya dari komunitas Joy of Discovery atau JOD. Saya disingkat JOD akan mengenalkan apa sih, siapa dan apa itu komunitas JOD. Ya, komunitas JOD ini didirikan pada tahun 2005 oleh almarhum Romo Lambertus Sugiri van den Heuvel SJ. Nama JOD itu diambil dari judul sebuah buku karangan oleh Tawald. Yang dalam bahasa Inggris, judul aslinya adalah Joy of Discovery in Bible Learning. Dengan visi dari komunitas JOD ini adalah berbagi kemampuan dan semangat untuk menggali kitab suci bagi semua umat atau calon pemandu kitab suci. Dengan misinya adalah menyelenggarakan kursus kitab suci yang berkualitas bagi umat atau calon pemandu kitab suci. Jadi kami ini adalah komunitas pembelajaran dan yang mengkhususkan pada kitab suci. Sekarang perjalanan dari JOD itu berarti kita dimulai dari tahun 2005 dengan mengadakan kursus kitab suci di katedral.
Karena kebetulan pada saat itu Romo Sugiri sedang bertugas di katedral. Dan sesudah kursus di tahun 2005 tersebut, Romo Sugiri membentuk sebuah tim beranggotakan 12 orang, sama seperti Yesus mengambil 12 orang muridnya jadi 12 rasul, di mana tim tersebut dilatih untuk mempelajari materi JOD yang nantinya akan mereka bawakan. Jadi sampai 2008, dan akhirnya di tahun 2008 diadakanlah kursus JOD pertama, tapi diadakan di Teresia, karena Romo Sugiri sudah dipindahkan tugas ke Teresia. Dalam perjalanannya, kursus JOD ini pernah 2 kali diadakan di Gereja Santo Lukas, Paroki Sunter, yaitu pada tahun 2011 dan 2012. Kursus JOD di Teresia berlangsung hingga saat ini. Tetapi di tahun 2000 dan di tahun 2020 dan 2021 kursusnya diadakan secara online. Apa online? Ya karena kita tahu sendiri bahwa pada saat ini pandemi sedang berlangsung. Jadi 2020 kita sempat mengadakan 2 kali kursus secara offline, tapi kemudian disambung dengan online. Dan 2021 ini dilaksanakan secara online sepenuhnya. Jadi dari 2008 hingga 2021 itu telah menghasilkan 14 angkatan kursus, ditambah 2 angkatan di Paroki Sunter. Nah, dari 14 angkatan tersebut, saat ini sudah tersebar di beberapa paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Akan saya bilang hampir semua ini, kalau saya hitung ada sekitar 55 paroki yang pesertanya pernah mengikuti JOD. Apakah hanya selalu di Jakarta? Atau tidak ya? Jadi pada tahun sekitar 2018, kita kedatangan tamu dari Bogor. Jadi mereka datang ke Teresia mengikuti kursus JOD di Bogor. Jadi ada beberapa dari Bogor mengikuti kursus JOD ini, dan kemudian secara online, kursus ini berkembang dengan peserta-peserta beberapa dari keuskupan di luar kota, seperti dari Bandung, dan lebih jauh dari Surabaya, dari Malang, dan Purwokerto. Dan selain dari gereja Katolik, ada beberapa peserta juga dari gereja bukan Katolik, seperti dari HKBP Rawamangun Jakarta, lalu juga dari GKI di Ponorogo Surabaya, dan dari JPCC Jakarta. Sekarang apa aja sih kegiatan JOD? Untuk tahun 2021 ini, agenda dari JOD adalah yang pertama, yang mengadakan kursus JOD secara daring. Tadi saya sebutkan, itu diadakan setiap hari Kamis dari 18 Februari hingga 17 Juni 2021. Jadi kursusnya sudah selesai. Dan berikutnya adalah agenda berikutnya webinar Injil Lukas yang saat ini akan kita mulai dua kali pertemuan tanggal 5 dan 12 Agustus. Dan setelah ini akan disambung dengan webinar menulis renungan Alkitab secara mudah dan menyenangkan. Ini akan dimulai persis setelah webinar Injil Lukas ini selesai, yaitu pada tanggal 19 dan 26 Agustus, serta 2 dan 9 September, sama setiap hari Kamis. Berikutnya bersambung lagi dengan webinar Tafsir Mimpi, ini diadakan hari Rabu, tanggal 6, 13, dan 20 di bulan Oktober. Berikutnya lanjut lagi dengan kursus JOD milenial. Ini adalah kursus JOD, tapi kita khususkan untuk kaum milenial, atau saya bilang ya, anak muda atau OMK ya di Katolik ya. Ini akan diadakan rencana di bulan Oktober. Dan di akhir tahun ini akan ditutup dengan webinar Injil Yohanes dengan rencana diadakan di bulan November 2021. Nah, sebagai komunitas, JOD pun juga melakukan acara-acara rutin bagi anggotanya. Yang pertama adalah latihan menelaah kitab suci. Yang dilakukan di sini adalah kita melakukan langkah-langkah JOD dengan menggunakan kitab suci, yaitu menggunakan bacaan di hari Minggu yang berikutnya. Karena JOD rutin bertemu setiap hari Kamis. Lalu berikutnya ada lagi JOD Talks. Ini adalah JOD mengundang beberapa narasumber, utamanya ada Pastor Romo untuk berbicara dalam pertemuan JOD. Berikutnya adalah rekoleksi, yang ini rutin diadakan setiap tahun, biasanya di awal tahun, dan terakhir adalah retret. Jadi JOD pernah mengadakan sebuah retret dengan materinya adalah latihan rohani dari Santo Ignatius Loyola.
Nah, sekarang mimpi dari JOD adalah agar melalui pembacaan dan studi kitab suci, sabda Allah berjalan terus dan dimuliakan. Ini menurut surat Rasul Paulus pada kedua dari surat umat Tesalonika. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini adalah kita berharap bahwa khusus JOD ini bisa diselenggarakan di setiap paroki. Ya, apabila sekarang secara online mungkin juga kita bisa ke luar kota, lebih banyak keluar kota ya. Mungkin saja suatu saat kita mendapat undangan nih dari Monsinyur Vitus untuk mengadakan JOD di Padang. Kita siap diutus ke Padang ya, Monsinyur. Jadi Pak Yos juga sudah siap untuk ke sana. Dan akhirnya adalah JOD, I see Jesus in you. Nah, motto dari JOD, ya kita melihat apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita ini adalah hanya untuk Yesus. Karena kita melihat bahwa Yesus itu terhadir di dalam diri Ibu Bapak sekalian. Oke, terima kasih. Izin dari saya. Oke. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Erik untuk penjelasan kegiatan JOD selama ini ya. Tadi saya bilang nih, saya nggak sendiri. Saya punya rekan namanya Mas Bro Yos Effendi. Beliau yang akan nanti support webinar oleh Monsinyur Vitus. Tapi sebelumnya nanti kita mau baca dulu ya CV dari Monsinyur Vitus ya, Mas Bro Yos. Silakan. Selamat malam, Bapak Monsinyur, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat dan bahagia. Perkenankan ke saya membacakan biodata Monsinyur Dr. Vitus Rubianto, SX. Monsinyur memperoleh gelar Doctorate in Theology, Pontifical Gregorian University di Rome, Italy. Beliau pernah melayani sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Filsafat Driakara, Jakarta, pengajar di kursus pendidikan Kitab Suci Santo Paulus, Jakarta, Sekina, dan paroki-paroki. Beliau juga sempat menjadi pemimpin Skolastika Filsafat Frater-Frater XX di Jakarta. SX singkatan dari Serikat Xaverian. Pada tanggal 3 Juli 2021 yang lalu, Bapak Monsinyur Dr. Vitus Rubianto terpilih sebagai Uskup Padang. Dan nanti, tanggal 7 Oktober 2021, beliau akan ditahbiskan. Mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, supaya segalanya berjalan dengan lancar. Sekarang, marilah kita dengarkan pemaparan Injil Lukas dari Monsinyur Dr. Vitus Rubianto. Bapak Uskup, kami persilahkan. Selamat malam, saudara-saudari pencinta kitab suci dalam kelompok Joy of Discovery ini yang memang pasti punya harapan supaya nanti tahun liturgi yang akan datang, tahun di mana kita akan ditemani dengan Injil Lukas, bisa memberi surprise seperti biasa ketika Anda sekalian membaca kitab suci dengan cara JOD ini. Ya, tentu saja bukan pertama kali saudara-saudari mendengar ulasan tentang Injil Lukas. Saya berharap ada 1-2 hal yang baru yang memancing rasa ingin tahu kita untuk nanti mengambil Injilnya sendiri dan akhirnya mendalami, membaca, dan akhirnya menemukan mutiara-mutiara yang bisa ditemukan dalam pengalaman hidup kita. Saya minta izin untuk bisa share screen. Seperti dikatakan dalam pengantar Lukas Sang Tabib Terkasih, saya mulai dari judul itu, Lukas Sang Tabib Terkasih. Dan memang cara kita membaca nanti akan memperhatikan bagaimana Lukas, penginjil Lukas itu menuliskan Injilnya dengan mencoba membayangkan dan mencoba mengenal
siapakah penginjil Lukas ini dari macam-macam sumber yang bisa kita gali, dari referensi yang bisa saya pelajari, dan mungkin dengan cara demikian kita bisa menemukan sesuatu yang menarik untuk membaca Injil Lukas dengan cara yang sebagaimana penginjil Lukas kita bayangkan sebagai pertama seorang tabib, dan minggu depan sebagai seorang sejarawan Allah atau teolog yang bicara tentang sejarah keselamatan Tuhan. Dari pengandaian atau dari pendalaman tentang siapa penginjil Lukas ini, tentu saja pengandaian karena memang kita tidak bisa mengatakan persis penginjil Lukas ini siapa, seperti seolah-olah kita langsung bisa berkenalan dengan orangnya begitu. Tapi ada macam-macam data yang menarik yang membuat kita bisa surprise bahwa ternyata kalau dibaca dengan cara demikian, dengan cara mengenal siapa penulisnya, lalu kita akan menemukan sesuatu dalam Injil Lukas. Ya. Ini yang mau saya bagikan kepada saudara-saudari dalam 2 kali pertemuan ini, karena memang pertemuannya singkat sekali untuk mendalami 24 bab Injil Lukas. Tentu saja kita tidak akan bicara bab per bab, tapi dari perspektif ini kita akan melihat bahwa nanti saudara-saudari punya kunci untuk melanjutkan pembacaan. Begitu maksudnya. Lukas sang tabib terkasih atau dalam bahasa Inggris the beloved physician. Gitu. Memang satu kasana tersembunyi kalau kita tidak terbiasa untuk melihat bagaimana latar belakang atau konteks sejarah ini secara tersendiri sebagai satu fokus perhatian. Ya. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam Injil Lukas, mendapatkan satu insight atau pencerahan di dalamnya dengan menanyakan siapakah dia. Berangkat dari apa yang dikatakan oleh Perjanjian Baru sendiri. Nama penginjil Lukas dalam Perjanjian Baru ditemukan pertama-tama di dalam surat-surat, ya, seperti yang tertulis di dalam surat Paulus kepada Filemon, di ayat 23 dan 25 sampai 25 itu, surat Filemon hanya ada 1 bab, jadi surat yang pendek. Di sana dikatakan salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Di sini langsung kita tahu bahwa Lukas disebut sebagai teman-teman di antara teman-teman sekerja Paulus yang menulis surat ini. Nah, nama Lukas tampil dalam kelompok rekan sekerja Paulus ini. Memang kalau kita membaca kisah para rasul, ada yang disebut dalam tradisi para ahli kitab suci section atau bagian yang memakai kata kerja kami. Aneh karena tiba-tiba dalam satu cerita dikatakan dengan kata ganti kami, kata ganti orang pertama jamak. Itu berarti pengandaiannya yang sedang menulis kisah itu ikut serta terlibat di dalam ceritanya. Beberapa perikop dalam kisah para rasul memang ditemukan tiba-tiba menggunakan kata ganti orang pertama jamak ini, kami. Pada kesempatan inilah kiranya pengarang kisah para rasul yang dalam tradisi kita percaya itu ditulis oleh Lukas ikut serta dalam perjalanan Paulus yang sedang diceritakan ini. Perjalanan Paulus terutama sejak dari perjalanan yang kedua, ya. Jadi melanglang daerah Asia kecil ini, Paulus di situ dikatakan dari Troas ke Makedonia sebagai bagian dari awal perjalanan misi kedua Paulus sampai ke Eropa, di situ ada kata ganti orang pertama kami. Jadi penulis kisah para rasul ikut serta dalam perjalanan itu. Kalau itu penulisnya Lukas, di sini memang gereja sendiri percaya bahwa Lukas itu rekan sekerja Paulus yang menuliskan kisah para rasul ini kepada kita. Di sebagian besar kisah ulangnya Paulus dari perjalanan misi yang ketiga, bab 20 sampai 21 ini,
Beberapa saat juga di Yerusalem, bab 21 ayat 15-26, nampak kata ganti orang pertama jamak itu kami. Dan terakhir dalam perjalanan Paulus sebagai tawanan ke Roma, bab 27-28. Di sana nampak kata kerja kami. Seperti mau mengatakan bahwa Lukas sebagai rekan sekerja Paulus itu mendampingi Paulus bahkan sampai nanti dia dibawa sebagai tawanan ke Roma. Maka tidak heran kalau dikatakan rekan sekerja Paulus yang paling setia. Anda sekalian kalau pernah lihat filmnya yang berjudul Paul the Apostle ini, pemain yang menjadi Lukas ini, yang main dalam Passion of the Christ, dari sutradara Mel Gibson. Nah, sutradara dari film ini, Andrew Hyatt, mengatakan Lukas ini seorang teman sekerja Paulus, seorang dokter, seorang tabib yang mengikuti Paulus sampai bahkan di penjara. Di dalam kunjungannya ke penjara secara menegangkan begitu, bagaimana dia bisa masuk ke dalam penjara Romawi itu di kota Roma untuk mendengarkan kisah Paulus yang terakhir, sampai nanti Lukas menuliskannya dalam buku Kisah Para Rasul. Dikatakan di dalam surat kedua pada Timotius, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Orang memperkirakan bahwa dari data di dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius ini, ada petunjuk bahwa Lukas rupanya mendampingi Paulus yang di dalam Kisah Para Rasul dibawa sebagai tawanan ke Roma, di penjara di sana, tapi waktu itu masih penjara atau tahanan rumah begitu. Dan kemudian dalam cerita di film ini, Paulus ditangkap lagi dengan tuduhan menghasut orang banyak, sehingga akhirnya membakar kota Roma. Di bawah Nero, Paulus dimasukkan dalam penjara yang sangat ketat penjagaannya. Di situ Lukas datang sekali lagi. Nah, dari data 2 Timotius inilah dibangun film yang dibuat oleh Andrew Hyatt itu. Mengatakan bahwa Lukas itu akan mendampingi Paulus sampai ke kemartirannya, dibunuh di luar kota Roma itu, ya, sekarang menjadi tempat peziarahan namanya Tre Fontane. Nah, kalau dikatakan dari film itu, kelihatan dari sana Lukas dianggap sebagai dokter atau tabib yang merawat Paulus di penjara, tapi juga menuliskan kisahnya. Bukan tanpa dasar itu, karena dikatakan dalam surat pada jemaat di Kolose, bab 4 ayat 14, dikatakan salam Paulus kepada jemaat di Kolose dari tabib Lukas yang kekasih. Dan dari Demas, yang tadi dikatakan meninggalkan Paulus. Tabib Lukas yang kekasih, nama the beloved physician itu berasal dari sini. Maka pantas kalau Lukas itu dijadikan pelindung para dokter. Justru karena di sini Lukas yang ditampilkan sebagai tabib. Benar, ini ada satu pendapat yang mengandaikan bahwa mungkin nasihat Paulus kepada Timotius, uskupnya itu, yang menjadi episkopos berarti penilik jemaat, yang rupanya punya problem dengan pencernaan. Maka Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan hanya minum air, tapi minum juga anggur. Tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Kata orang, ini barangkali nasihat Paulus menurut anjuran Dr. Lukas. Kita tidak tahu persis bagaimana, tapi kalau mau dikaitkan demikian, barangkali tidak salah kalau Lukas itu betul seorang tabib. Memang ada informasi pendukung yang lain dari sejarawan pada abad kedua itu, Eusebius namanya, yang menulis sejarah gereja pertama. Lukas adalah seorang Antiokhia, bekerja sebagai dokter dan lama menjadi rekan sekerja Paulus. Mengenal baik rasul-rasul yang lain. Dalam kedua kitabnya, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, dia meninggalkan pada kita contoh-contoh obat bagi jiwa-jiwa
yang diperolehnya dari mereka. Nah, Eusebius dari Kaisaria itu mengatakan bahwa Lukas seorang tabib dari Antioquia yang menjadi teman sekerja Paulus. Tapi Hieronymus juga, Santo Hieronymus yang menjadi pelindung kelompok-kelompok kitab suci yang kita rayakan harinya pada hari peringatannya di akhir bulan September menutup bulan kitab suci, mengatakan Lukas dahulu memang seorang tabib dari Antioquia. Di mana sekolah kedokterannya? Kalau kita bilang Lukas itu tabib, kedokteran itu pada zaman itu, zaman Helenis, zaman di mana kebudayaan Yunani berkembang di mana-mana, lebih merupakan filsafat daripada satu ilmu pengetahuan seperti zaman sekarang. Ada dua pusat ilmu kedokteran Yunani pada waktu itu, sekolah kedokteran yang platonik dari filsuf Yunani Plato, dan sekolah Hipokratik dari Hippocrates. Hippocrates ini yang dipercaya sebagai bapak kedokteran modern, bukan Plato. Ya. Plato punya satu aliran yang berbeda. Hippocrates lebih berorientasi pada pasien, bukan pada negara. Jadi bukan yang menentukan bukan kepentingan pemerintah atau penguasa, tetapi manusianya. Dan itulah yang menjadi patokan atau menjadi titik tolak ilmu kedokteran kemudian modern, karena memperhatikan bukan unsur institusi dan sosialnya saja yang lebih besar, tapi pada unsur pribadi manusianya. Kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul, memang ada satu kesempatan di mana Paulus berjalan bersama. Itu dari bagian section we atau bagian yang pakai kata ganti kami tadi, di mana kita bisa membayangkan bahwa rupanya perjalanan Paulus di Yunani itu melewati tempat suci dewa yang dipercaya menjadi pelindung kesehatan, Asklepios itu. Satu pulau yang namanya Pulau Kos. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami, lihat, kayak kata ganti kami, dan langsung berlayar menuju Kos. Kos ini satu pulau. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Venesia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Yang menarik perhatian saya itu, kita barangkali karena tidak tahu tempat-tempat itu, melewati begitu saja nama-nama ini. Tapi ketika kita perhatikan, apa itu Kos? Apa yang bisa kita ketahui dari Pulau Kos? Apa sejarah di balik Pulau Kos itu, di jajaran pulau-pulau di sekitar Laut Egea ini? Kos adalah sebuah pulau Yunani yang menjadi bagian dari rantai kepulauan Dodekanesi ini di sebelah tenggara Laut Egea. Kos ini pulau terbesar ketiga yang berdasarkan luasnya sesudah Rhodes dan Karpathos, tadi disebut Rhodes juga, menjadi pulau yang penting. Pulau Kos ini terkenal karena menjadi tempat lahir dan besar tabib filsuf Hippocrates tadi yang kita lihat fotonya. Rupanya inilah tempat asal-usulnya bapak kedokteran modern itu, Hippocrates. Nah, di sana sekarang ini juga, maksudnya zaman sekarang ada taman yang disebut Taman Hippocrates ini, di mana orang bisa melihat yang berziarah, mengunjungi tempat-tempat perjalanan Paulus, bisa jadi ke Athena Yunani, bisa juga mendarat di sini untuk melihat Taman Hippocrates ini. Dan di sana kita tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi yang mungkin terkait dengan Injil Lukas kalau kita kaitkan Lukas itu sebagai seorang tabib. Sesudah jatuhnya Troya dari mitologi Yunani klasik itu dikisahkan pada Darius, putra dewa Asklepios. Dewa Asklepios ini dewa untuk kesembuhan. Tabib dari Tesalia mendarat di pulau karena kapalnya karam di Pulau Kos itu. Sejak saat itu keluarga Asklepidae dari Asklepios ini, keluarga dewa kesembuhan itu yang lambangnya ular, tinggal di pulau tersebut seperti dipakai di lambang apotik kan. Menurut legenda itu, Hippocrates diperkenalkan sebagai keturunan yang ke-18. Maka ada kaitan dengan legenda atau dengan mitologi dewa kesembuhan ini.
Nah, kalau dia yang menjadi keturunan ke-18 yang kemudian membuat akademi atau sekolah kedokteran, di situ orang bisa mengandaikan Lukas dan teman-temannya, dengan Paulus dan teman-temannya itu pernah singgah di pulau ini, tempat barangkali Lukas sebagai tabib pernah belajar. Maka bisa dikaitkan penginjil Lukas dengan Hippocrates tadi, seperti ada bukunya oleh penulis dari Amerika ini. Lukas telah mewariskan kepada kita harta kekayaan Injil dari metodenya sebagai tabib menurut aliran Hippocrates ini. Kelihatan dari bagaimana bahasa medis atau bahasa kedokteran yang kita bisa temukan dalam Injil Lukas. Orang bisa ingat langsung ketika penginjil Lukas mengisahkan Yesus yang berdoa dalam sakrat maut di Getsemani itu, dikatakan darahnya, keringatnya mengucur seperti tetes-tetes darah begitu. Dalam keadaan kecemasan dan ketegangan yang begitu besar, barangkali karena seorang tabib bisa menghubungkan bagaimana syaraf yang bereaksi dengan segala macam reaksi tubuh itu kemudian menghasilkan titik-titik seperti tetes-tetesan darah. Dan memang para dokter yang tahu bahwa sebagai pelindung kelompok para dokter itu Santo Lukas, tahu bahwa mereka sebelum mulai bertugas praktek itu membuat sumpah Hippocrates. Warisan sumpah Hippocrates ini bisa kelihatan bagaimana di Injil Lukas kita menemukan perhatian besar kepada pribadi manusia. Injil Lukas disusun dengan gaya dan dengan semangat dari seseorang yang dekat dengan mereka yang berada dalam situasi genting, situasi yang kekurangan, situasi yang betul-betul membutuhkan penyembuhan, yang nyaris kehilangan sesuatu atau dalam bahaya maut. Kita bayangkan saja orang-orang yang kena penyakit, kena terpapar virus ini. Bagaimana mereka betul dalam situasi yang bukan hanya paranoid, kecemasan, tapi betul-betul satu suasana yang membuat seolah-olah maut itu ada di hadapan mereka, di depan pintu. Nilai kemanusiaan yang disebut orang Yunani filantropia, artinya cinta pada manusianya. Orang Romawi menamakannya dalam bahasa Latin humanitas. Kiranya itu juga yang mau diaspirasikan dalam sumpah Hippocrates para dokter itu. Humanitas, itu yang human. Human itu juga dari kata yang kemudian terkait dengan humus, gitu. Sesuatu yang bukan di atas tapi di bawah sebenarnya. Jadi seorang dokter memang bukan mencari sesuatu kepentingan untuk kepentingan sendiri, untuk mendapatkan sesuatu jabatan, karier begitu saja, tetapi justru memperhatikan manusianya yang terbaring, yang merunduk, yang sakit di bawah. Itulah humanitas. Kita bisa lihat sebagai satu contoh, ambil saja perikop Lukas, Injil Lukas, di mana dikatakan di situ seorang yang sudah bertahun-tahun mengalami penderitaan karena diikat oleh roh jahat, sehingga di situ disembuhkan pada hari Sabat. Perhatian pada manusia nampak di sini. Ketika kita membaca teks ini, Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17, di sini saya hanya kutip bagian di mana perdebatan itu ya dijawab oleh Yesus karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak suka Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Maka dikatakan pada orang-orang yang menjadi lawan Yesus itu, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dan dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham? Jadi bukan perhatian pada binatang saja. Ini di hadapan Yesus ada manusia dengan martabatnya.
kalau kita perhatikan bagaimana ketelitian bahasa hukum penginjil Lukas ini, justru karena dia seorang yang sangat teliti sebagai tabib, kita bisa lihat bagaimana di dua teks yang berbunyi yang sering kita kutip sebagai teks dari mana kita ambil 10 firman atau 10 perintah Allah, ya. Teks yang mirip sekali, tapi ternyata kita lihat ada perbedaannya. Perintah yang ketiga itu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ahli-ahli Taurat pada zaman itu, zaman Yesus, mengambil kutipan ini. Sehingga pada hari Sabat, ya, semua harus berhenti. Tidak boleh terkecuali satupun orang, binatang, bekerja di situ. Tapi rupanya ada teks juga yang lain. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu. Tadi kita lihat dalam Injil Lukas ada kutipan lembu dan keledai ini. Atau hewanmu manapun, atau orang asing yang di tempat kediaman, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab, nah ini yang tidak sama dengan kitab Keluaran tadi, kitab Ulangan masih punya alasan lain di dalam penghormatan hari Sabat. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Kalau kita bandingkan dua teks hukum ini, saudara-saudari, kita akan lihat bahwa ternyata tekanan penginjil Lukas, ya, rasa-rasanya menaruh dalam mulut Yesus tafsiran atas kitab Ulangan ini bukan kitab Keluaran. Ada kata lembu, seperti tadi kita lihat, kalau saudara-saudari perhatikan di sini. Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembu atau keledai pada hari Sabat? Persoalannya di sini bukan hanya sekedar berhenti, tetapi berhenti untuk merayakan kebebasan dari perbudakan. Karena haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak, lalu dibebaskan oleh Tuhan. Maka sekarang kamu jangan memperbudak. Kalau lembu dan keledai saja dibebaskan untuk minum, apalagi orang. Itu betul satu ketelitian bahasa hukum yang rupanya diperhatikan oleh Lukas. Saudara-saudari, kita tahu bahwa Yesus juga seorang rabi. Tahu bagaimana cara berdebat seperti rabi-rabi Yahudi. Artinya berdebat dengan kitab suci. Memakai dasar kitab suci. Dan saya kira itu perdebatan hukum yang rupanya kita lihat dalam Injil Lukas bagaimana ketelitian penginjil itu untuk mengangkat bahkan simbol ini, lambang lembu dan keledai. Itu sebabnya barangkali Lukas memakai lambang keledai sebagai lambang itu kan penginjil. Jadi dilepaskan pada hari Sabat bukan karena sekedar menguduskan hari Sabat, tapi juga menguduskan manusianya yang dibebaskan, yang dirayakan pembebasannya pada hari Sabat. Nah, itulah yang mau dikatakan dalam teks tadi. Ada lagi penyembuhan yang rupanya menarik kalau kita perhatikan. Bagaimana orang buta di Yeriko itu disembuhkan dengan cara yang unik oleh Yesus, dan bagaimana Lukas mengisahkan dengan cara tertentu yang berbeda dari Markus dan Matius. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Jadi orang buta itu ya tidak bisa melihat,
didudukkan di pinggir jalan, nah dia tidak bisa jalan-jalan karena buta. Di situ diberi tugas untuk mengemis, artinya dia tidak bisu, dia punya suara untuk minta-minta. Waktu orang itu mendengar bahwa orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Lihat, dia tidak bisu ya. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Dia juga tidak tuli karena mendengar kata orang banyak ini. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia, supaya dia diam. Maksudnya, kamu itu sudah buta, bisu juga sekalian gitu, supaya tidak mengganggu gitu. Jahat sebenarnya kan. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Yesus tidak menyuruh orang itu diam, tapi justru malah menyuruh orang membawa orang buta itu kepadanya. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus tahu bahwa orang buta itu tidak tuli dan tidak bisu. Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dia punya mulut untuk minta, dia punya mulut untuk memohon, dia punya mulut untuk berdoa. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Yang hebat di sini, saudara-saudari, ya, kata sambil memuliakan Allah ini khas Lukas. Ketika kita membaca paralelnya di perikop yang lain, coba perhatikan. Lukas bahkan mengulang kata memuliakan Allah ini 2 kali. Seluruh rakyat yang tadinya justru menyuruh orang itu diam karena tidak mau diganggu, sekarang melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Diulang 2 kali, puji-pujian untuk Allah yang ada di akhir perikop ini. Penyembuhan yang total, yang universal. Orang buta itu disembuhkan 3 kali, bisa dikatakan demikian. Dari kebutaannya, dari kakinya yang tidak dapat jalan, karena dia tadi langsung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kemana? Dari Yeriko ke Yerusalem, menuju pada kematiannya. Dan dari mulutnya yang tadinya hanya dipakai untuk minta-minta, pada akhir kisah dipakai untuk memuji-muji Allah. Bukan hanya dia, orang-orang yang tadinya juga mengatakan supaya dia diam, sekarang memuji-muji Allah. Itu perhatian yang khas Lukas pada manusianya. Kesembuhan yang tidak hanya sekedar kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan hati dan budi. Saudara-saudari, metode dan perhatian yang amat teliti dan seksama ini, dari kita bisa katakan seorang yang mungkin profesinya memang tabib, seandainya orang bisa protes dan mengatakan tidak ada bukti kalau Lukas itu dokter gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa cara perhatian dan tulisannya itu sangat detil. Coba perhatikan sejak dari awal pendahuluan Injil Lukas. Theophilus yang mulia. Ini di bab 1 ayat 1 sampai 4 ya. Saya lupa tulis perikopnya. Banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kata-kata yang saya tanda-tandai ini, kalau seorang dokter atau seorang yang bekerja di bidang medis dan rumah sakit, pasti langsung tahu. Semuanya harus dicatat. Track record itu, kesehatan seseorang penting sekali. Dan itu harus ditulis dengan seksama. Diselidiki, dan akhirnya dibukukan secara teratur. Kita punya, kalau pergi ke rumah sakit yang sudah biasa menjadi langganan kita, pasti punya satu catatan medik di sana, rekam medik yang penting untuk melihat bagaimana kelanjutan perkembangan kesehatan seseorang. Tapi yang menarik lagi, saudara-saudari, kalau kita perhatikan tanda yang saya buat dengan huruf besar ini. Saksi mata. Penginjil sudah mulai dari awal mengambil atau
mengambil data, mengambil informasi dari mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saudara-saudari tahu dalam bahasa dalam bahasa Yunani kata saksi mata itu tertulis autoptai. Seperti seolah-olah metode autopsi ya. Autopsi, bedah. Sebagai kompetensi ahli sejarah itu rupanya dari kata ini. Autoptai, saksi mata itu. Merujuk pada kesaksian orang yang melihat dengan mata kepala sendiri dengan maksud menyadari apa yang sesungguhnya terjadi. Lihat, tidak jauh sebenarnya kitab suci dengan kedokteran ini. Tidak jauh sebenarnya kalau kita kaitkan penginjil Lukas itu dengan tadi data yang di awal kita katakan dialah tabib terkasih. Karena dia mewariskan perhatian yang detail ini, terutama pada manusianya, pada kita. Saudara-saudari, tahu kalau Santo Lukas itu juga pelindung selain para dokter, ahli bedah. Dan kita tahu ahli bedah itu justru berkaitan dengan hal-hal yang sangat detail. Ya. Bahkan pada zaman dulu, seorang ahli bedah harus tahu anatomi tubuh dengan benar, sampai dikatakan dia seorang pelukis juga. Ini seperti lukisan dari Rembrandt dari kuliah anatomi Dr. Willem van der Meer ini. Menunjukkan bahwa pelukis itu rupanya juga terkait dengan anatomi tubuh. Tidak bisa dipungkiri kalau peran Lukas sebagai tabib mengandaikan satu keakraban dengan detil-detil anatomi yang penuh penelitian semacam ini, seperti ahli bedah. Ya, tidak. Saya kira kita kenal kalau nanti kita akan lihat bahwa dalam sejarah juga ada pelukis yang rupanya ahli anatomi karena belajar ilmu bedah itu. Santo Lukas selain dikatakan sebagai pelindung para dokter dan ahli bedah, profesinya sebagai tabib itu dalam tradisi Kristen kuno dikenang juga Santo Lukas itu sebagai pelindung para seniman. Karena dikatakan Lukas itu seorang pelukis. Tidak heran memang kalau pelukis dan ahli bedah itu terkait sangat erat. Santo Lukas pelindung para pelukis dan pematung, seperti kalau kita ingat Leonardo da Vinci ini, yang meninggalkan skema anatomi, sketsa anatomi yang begitu detail. Dia bapak yang bisa dikatakan mewariskan bagaimana perhatiannya begitu detail pada bukan hanya anatomi, tapi juga pada arsitektur. Tabib dan pelukis itu dua profesi yang sangat berkaitan erat pada zaman dahulu. Tidak bisa dipisahkan. Maka kalau dikatakan Lukas itu seorang tabib, dia juga seorang pelukis. Benar kalau tradisi Kristen mengkaitkan Lukas sebagai pelukis ikon pertama atau ikonografer pertama. Ikon itu berarti gambar suci, ya, dari Bunda Maria dan Yesus. Dan memang dalam tradisi kemudian sejarah gereja pun, dalam kesenian sejarah gereja pun mengkaitkan lukisan-lukisan Bunda Maria yang kuno itu dengan satu tradisi rasuli sampai ke penginjil Lukas. Tradisi Kristen yang amat kuno ini meyakini bahwa Lukas adalah ikonografer pertama. Ikonografer itu berarti penulis ikon atau pelukis ikon atau gambar suci yang membuat lukisan Bunda Maria, Petrus dan Paulus dan Yesus misalnya. Banyak lukisan ikon dari tradisi Bizantium, karena ikon ini tradisi khas dari gereja Ritus Timur, ya, gereja Ortodoks, dianggap berasal dari Santo Lukas. Hari ini, kalau saudara-saudari ingat, dalam kalender liturgi memang tidak diterayakan di tempat lain, tapi sebenarnya hari ini adalah peringatan pentahbisan Gereja Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, dirayakan tanggal 5 Agustus itu. Nah, di dalam gereja ini, di Basilika Santa Maria Maggiore, di dekat stasiun Termini itu di kota Roma, stasiun sentral, ada lukisan yang namanya Salus Populi Romani. Lukisan ini pun dianggap berasal dari Lukas. Lukisan itu
tempat di mana Paus ketika di awal masa pandemik ini ya, melihat bahwa gereja sepi, dengan sedih pergi ke sana untuk berdoa. Seperti dahulu kala, lukisan ini pernah menjadi legendanya, menjadi tempat di mana orang-orang Roma berdoa untuk keselamatan. Maka dikatakan Salus Populi Romani, keselamatan orang-orang Roma yang kena wabah. Di awal masa pandemik itu tahun yang lalu, Paus Fransiskus juga berdoa di sana. Lukisan ini yang dipercaya berasal dari penginjil Lukas juga. Nah, bagaimana lukisan bisa sampai dikaitkan dengan Lukas, seorang penginjil? Ya, itu justru karena sempat dalam sejarah gereja ada orang-orang yang tidak menyukai tradisi ini, sehingga membuang semua ikon-ikon itu, mengatakan bahwa itu bisa mengarah pada kesesatan, pada bid'ah. Tapi ada Santo Santa juga yang membela tradisi ikon plastik ini. Santo Yohanes Damascenus dalam kontroversi ini, perdebatan soal gambar-gambar suci pada tahun 730 sampai 843, menjadi orang yang kemudian mengkaitkan, memberikan dasar kenapa gereja tetap harus menghormati gambar suci, yaitu pada tradisi rasuli. Santo Thomas Aquinas mengakui usaha Santo Yohanes Damascenus ini dan ikut mendukung bagaimana tradisi ini tetap sesuai dengan sejarah para rasul. Artinya meletakkan bahwa dalam tradisi Santo Lukas itulah yang mewariskan kepada kita bagaimana lukisan dari gambar orang-orang suci. Santo Thomas Aquinas dengan mengambil inspirasi Yohanes Damascenus itu menyatakan pentingnya menghormati gambar-gambar suci. Jadi kita tidak perlu takut dan ragu dengan penghormatan dengan gambar suci ini, ikonografi ini, seperti yang dilestarikan oleh gereja Ortodoks. Ya. Pada abad itu, sesudah muncul tradisi yang mau mencari pemakaian asal-usul ikonografi suci dari zaman Rasuli ini, dikaitkan pada tradisi rasulinya, terutama pada penginjil Lukas. Karena apa? Karena Lukas punya perhatian detil waktu mengkisahkan dalam Injilnya kisah-kisah seperti kisah Bunda Maria. Figur-figur Alkitabiah ini kita temukan paling akurat, bisa dikatakan demikian, dalam Injil Lukas. Bunda Maria menjadi saksi mata pertama, bisa dikatakan demikian. Autoptai tadi yang kita baca di dalam pendahuluan ini. Lukas melukis dengan mata yang penuh perhatian, dengan telinga yang mendengar, dengan imajinasinya yang kreatif. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan pada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Maka dalam tradisi gereja kuno ya, orang percaya bahwa Lukas itu menerima Bunda Maria, mendengar dari beliau sendiri cerita-cerita tentang masa kanak-kanak Yesus. Ada lukisan-lukisannya dan tidak hanya satu. Kalau lukisan-lukisan ini bukan hanya sekedar omong kosong, tapi betul-betul menunjukkan bahwa dalam tradisi dipercaya bahwa Lukas itu adalah orang yang mendengar sendiri berita tentang Yesus dari Bunda Maria ketika dia ada di Yerusalem. Maka kita punya kisah masa kanak-kanak Yesus dalam Injil Lukas yang menaruh tekanan pada figur Maria. Lain dari Injil Matius yang menaruh tekanannya pada figur Yusuf. Injil Lukas kita baca bagaimana Maria mendampingi Yesus sampai umur 12 tahun juga. Tapi mulai dari awalnya, bagaimana Lukas merekam cerita ini yang dalam Injil Yohanes dipakai sebagai pendahuluan yang agung dan indah itu. Pada mulanya adalah firman. Dan ketika firman itu sampai ke telinga Bunda Maria, Maria memberikan kepada kita satu ungkapan yang indah sekali. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Sehingga firman itu betul-betul menjadi daging, menjadi manusia dalam dirinya. Injil Lukas yang mencatat ini. Sehingga kita tidak perlu baca karena waktu. Kita bisa
mempunyai cerita tentang bagaimana warta malaikat Gabriel kepada Maria. Dan di sana, sabda yang menjadi manusia, kita temukan kisahnya di dalam Injil Lukas. Lalu, bukan hanya itu, Maria yang mendapat tanda dari malaikat itu, yaitu saudarinya sendiri, sepupunya, Elizabeth, yang dalam bulan yang ke-6 masa perkandungannya, dia yang dikatakan orang mandul. Maka Maria langsung pergi menuju pegunungan Yehuda itu untuk menjumpai Elizabeth. Cerita ini hanya ada di Injil Lukas juga. Bagaimana detil itu dikisahkan. Seperti bagaimana Lukas bisa mengerti apa yang terjadi di dalam rahim kedua ibu ini. Dua ibu, yang satu sudah lanjut usia, dalam rahimnya sudah mulai mengandung besar, dan Maria yang sedang menerima kabar dari malaikat Gabriel itu dan mulai mengandung. Perjumpaan dua ibu, perjumpaan dua rahim ini yang membuat kedua anak itu bergerak gitu. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Bagaimana Elizabeth tahu bahwa rahim Bunda Maria sudah berisi? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab, nah di sini dasarnya, di sini motivasinya. Ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Perhatian detil pada unsur yang kedokteran bisa membuktikan bahwa anak di dalam rahim memang bergerak, bereaksi, berkomunikasi dengan orang-orang di luarnya, terutama dengan papa dan mamanya. Sesuatu yang ada di dalam, yang berkobar, yang bergerak, sampai nanti kalau kita membaca Injil Lukas di akhir, dua murid dari Emmaus itu, ya, yang berkobar-kobar hatinya karena mendengar penjelasan dari Yesus, dan akhirnya melihat bagaimana orang yang memecahkan roti itu, mereka kenali sebagai Tuhan, mereka tidak langsung pergi ke Emmaus, tapi kembali ke Yerusalem, dengan mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar pada waktu dia menjelaskan kitab suci? Perhatian sesuatu yang ada di dalam. Itulah joy of discourse. Itulah sesuatu yang kalian punya dalam kelompok kitab suci ini. Yang mau selalu dikobarkan. Membaca Injil itu seperti seolah-olah baru pertama kali membaca. Ya, itulah perjumpaan Elizabeth dengan Maria. Bagaimana anak dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. Anak kita bicara. Nanti anak dalam rahim Maria yang ditempatkan di palungan ketika saatnya lahir. Justru pada saat Bunda Maria sedang ada dalam perjalanan untuk mendaftarkan diri bersama suaminya, Yusuf. Cerita ini, ya, yang kita juga tidak punya waktu untuk baca, ya, kita lihat bahwa bagaimana penginjil Lukas punya detil yang sangat teliti, yang sangat perhatian pada kata-kata yang dipilihnya itu. Dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya dalam palungan. Diulang sampai 3 kali kata palungan ini untuk menunjukkan bahwa bagaimana fokus perhatian penginjil Lukas ini pada bayi yang baru lahir itu, yang ditempatkan di tempat makan. Karena tidak ada tempat selain itu. Maksudnya, seolah-olah, ya memang bayi itu, firman-Nya menjadi manusia itu datang, menemukan tempatnya justru di tempat makan. Karena memang Lukas juga yang menuliskan, selain Matius yang menceritakan bagaimana kunjungan para Majus itu di Bethlehem, Lukas menunjukkan bahwa di kota Bethlehem, kota Daud itu, yang artinya adalah rumah roti, di sana Yesus ditempatkan sebagai bayi. Nanti dia yang di atas palungan itu lahir, diletakkan, nanti akan mengatakan kepada orang-orang, I am the bread of life, akulah roti hidup. Seperti yang kita baca pada hari-hari Minggu ini. Siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Tapi penginjil Lukas dengan kejeliannya menaruh dari sejak awal, karena Lukas nanti kita akan lihat pada
minggu yang akan datang, perhatian kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin itu. Di Injilnya yang ditulis di awal itu, mereka yang tahu kedatangan Sang Juru Selamat ini bukan orang-orang besar. Komuni pertama itu, perjumpaan pertama itu, bukan untuk raja-raja, tapi untuk para gembala yang tahu bahwa di palungan itu, di tempat makan itu, bayi itu lahir sebagai makanan untuk mereka. Memberikan hidupnya untuk mereka. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan yang mengerti ini justru orang-orang kecil ini. Orang-orang yang justru tidak terhitung dalam masyarakat. Wanita-wanita. Nanti Maria Magdalena yang mendengar kata Yesus, Maria, dia mengenal sebagai gurunya, Rabuni. Maria itu seperti domba yang mendengar dan mengenal suara gembalanya. Maria Magdalena yang tadi saya sebut itu. Tapi di sini Bunda Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Hanya Lukas yang punya kata-kata ini. Hanya Lukas yang memberi perhatian bagaimana hati Maria yang menyimpan semua perkara itu, merenungkannya, menjadi teladan bagi kita dalam meditasi. Injil Lukas itu untuk dikontemplasikan. Kisahnya itu tidak bisa hanya dimengerti dengan akal, dengan kepala, tapi harus masuk ke hati. Baru kita tahu bahwa ternyata cerita penginjil Lukas tentang Natal itu sebenarnya sudah bicara tentang Paskah. Di palungan itu ada bayang-bayang salib. Di tempat makan itu ada petunjuk di mana nanti Yesus akan menyerahkan diri. Kisah Natal tidak bisa dilepaskan dari Paskah. Justru karena apa? Saudara-saudari, kita lihat roti itu, tak beragi itu, yang dibungkus begini, seperti bayi yang dikatakan dibungkus dengan kain lampin ini. Yang melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kata-kata yang sama nanti oleh penginjil Lukas diulang pada waktu Yesus diturunkan dari salib, dibungkus dengan kain, dan diletakkan di makam. Sesudah ia menurunkan, ia ini Yusuf dari Arimatea. Jadi ada Yusuf dan Maria di awal kisah Injilnya, ada Yusuf dari Arimatea di akhir Injil, mengapaninya dengan kain, mengapaninya atau membalutnya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Mirip kata-kata yang dipakai di sini seperti menunjukkan itulah kejelian Lukas untuk melihat bahwa Natal yang diceritakannya tidak bisa dilepaskan dari Paskah yang nanti akan dirayakan. Ketika Yesus berumur 12 tahun, merayakan Paskah bersama orang tuanya. Ya, lalu Yesus tertinggal di Yerusalem, bicara atau berdiskusi dengan para ahli Taurat, orang alim ulama pada waktu itu, sampai ayah ibunya kembali ke Yerusalem dan menemukan dia. Apa kata orang tuanya? Nak, mengapakah engkau berbuat demikian? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Tapi Yesus menjawab, mengapa engkau mencari aku? Seperti seolah-olah di sini pun kita diingatkan pada nanti di akhir Injil, ya, Yesus yang mengatakan, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Mengingatkan kita pada kata-kata malaikat, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kata-kata ini, maaf ini diulang 2 kali, itu menunjukkan bagaimana Natal memang di dalam Injil Lukas berorientasi pada Paskah. Banyak petunjuk yang tadi kita lihat, dan itu ketelitian dari penginjil Lukas yang membuat kita membaca ceritanya tidak sepotong-potong, tapi sebagai satu kisah. Teladan Bunda Maria dalam perumpamaan tanah yang subur itu, kalau dalam Injil Lukas, penabur itu menaburkan benih, dan ketika benih yang itu sampai di tanah yang baik, dikatakan di sana berbuah 100 kali lipat. Di Injil lain, Matius dan Markus, dikatakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat.
Di Injil Lukas dikatakan berbuah 100 kali lipat. Seperti seolah-olah mau mengatakan, kalau berbuah di sana, ya seperti Bunda Maria menerima firman itu, kemudian membuahkannya di dalam rahimnya, sampai akhirnya menjadi matang dalam ketekunan. Dikatakan berbuah 100 kali lipat, itu berarti 100%. Tidak ada embel-embelnya. Nanti Yesus mengatakan kepada orang yang mengatakan, berbahagialah ibu yang menyusui engkau. Ibuku dan saudara-saudaraku, justru ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kali waktu juga sudah cukup panjang. Satu petunjuk kepada Injil Lukas, di mana punya perhatian pada soal kesembuhan, karena dia seorang tabib, dan perhatian pada manusia, terutama pada wanita. Itu nampak juga pada kisah tentang wanita yang sakit pendarahan, disembuhkan oleh Yesus dengan cara yang istimewa ketika wanita itu menjamah jubahnya. Dan Yesus mengembalikan keibuannya, karena apa? Ibu itu yang sudah 12 tahun didera oleh sakit pendarahan, kemudian sakit pendarahannya berhenti. Dan dengan demikian, orang yang sakit pendarahan itu bisa menjadi ibu, karena bisa bersuami. Sementara orang yang sakit pendarahan tidak bisa diambil oleh orang sebagai istri karena dianggap najis. Kita tahu ceritanya, itu dikaitkan dengan anak Yairus yang berumur 12 tahun. Tapi ternyata sakit dan mati. Yesus mengembalikan keibuan dari perempuan yang sakit pendarahan itu sesudah 12 tahun, atau sejak umur 12 tahun, sejak dia mulai menstruasi barangkali. Di sini juga perhatian yang detail, Pak, karena barangkali Lukas seorang tabib itu, dan putri Yairus yang sakit dan meninggal pada umur 12 tahun. Dalam kebudayaan tertentu, anak umur 12 tahun, anak pada usia akil balik, itu dianggap sebagai anak yang sudah siap masuk dalam usia pertunangan. Ternyata mati. Bapaknya kecewa karena anaknya tidak bisa menjadi pemberi harapan dan kegembiraan orang tua karena memberikan anak. Tapi Yesus membangkitkan dia justru pada usia 12 tahun. Sehingga dia bisa membahagiakan orang tuanya dengan memberi cucu. Perhatian pada kewanitaan lain dalam Injil Lukas, kita tahu dari cerita tentang perempuan pendosa yang dibela oleh Yesus di hadapan Simon orang Farisi itu. Wanita ini yang sejak dari awal ketika Yesus masuk menciumi kaki Yesus, mengusapinya dengan rambutnya, dengan air matanya dan rambutnya. Dia yang begitu mengasihi, dosanya yang banyak itu diampuni. Lukas memberi kita cerita ini juga. Seperti halnya perhatian pada janda-janda. Sejak dari awal bagaimana ditampilkan ya Yesus yang waktu dipersembahkan di Bait Allah disambut selain oleh Simeon, juga oleh Hana, yang sudah menjadi janda dan tinggal di Bait Allah itu. Seperti halnya ketika kita tahu cerita janda yang dipakai dalam perumpamaan tentang hakim yang lalim itu. Janda yang kemudian akhirnya dibela perkaranya oleh hakim karena terus-menerus mendesak hakim. Di sini perumpamaan tentang doa yang tidak kunjung putus yang ditampilkan dengan figur janda ini. Atau janda yang memberikan seluruh uangnya untuk persembahan. Bagaimana Lukas punya perhatian pada ibu-ibu janda ini? Saya kira karena perhatian sejak dari awal, oleh Lukas itu memang mau menampilkan kerahiman Allah seperti nampak dalam rahim Maria yang menerima sabda tadi menjadi manusia. Kerahiman Allah dalam kisah perumpamaan tentang orang Samaria murah hati misalnya, yang diungkapkan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perhatian yang nampak dalam kosakata istimewa ini, ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, itu perhatian kepada figur atau pribadi manusianya. Seperti dikatakan dari awal, bagaimana sumpah Hipokratik, sumpah dokter itu menaruh dan menggarisbawahi martabat manusia. Itu juga dalam kisah kerahiman yang lain ketika Yesus
menyembuhkan, membangkitkan anak janda dari Nain. Di sana dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Justru karena bagian dalam ini yang tergerak itu seperti gambaran ibu yang sakit melahirkan. Artinya rahim yang tergerak, yang bergerak ketika akan melahirkan anak. Yang sakitnya minta ampun di situ. Bapak-bapak tidak bisa merasakannya, tapi ibu-ibu tahu kesakitan dalam gerakan rahim itulah gerakan belas kasihan Allah. Itu sebabnya bagaimana Yesus yang mengatakan kepada ibu itu, jangan menangis. Akhirnya anaknya yang tunggal itu hidup kembali. Sama seperti cerita yang lain yang kita temukan dalam bab 15 yang terkenal, bapak yang kemudian menambut anaknya yang hilang. Dikatakan di sana tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, bapak itu lari menyambut anaknya yang pulang dari jauh. Sekali lagi, gerakan kerahiman ini yang kemudian menjadi ciri khas yang menunjukkan bagaimana keibuan Allah Bapa kita yang memang digarisbawahi dalam Injil Lukas. Sebagaimana dulu pada tahun 2016 menginspirasi tahun jubileum kerahiman Paus Fransiskus. Demikian saudara-saudari, bagian pertama dari cerita obrolan tentang penginjil Lukas sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Monsinyur. Beberapa pertanyaan saya bacakan ya. Yang pertama, Monsinyur, saya mau bertanya, nyanyian pujian Maria hanya ada di Injil Lukas. Apakah ini ada hal khusus antara Lukas dengan Bunda Maria atau ada hal lain? Sekali lagi itu ada hal, tentu saja nyanyian pujian Bunda Maria memang dalam konteks alkitabiahnya bisa dikaitkan dengan Kidung Hana di kitab-kitab sejarah. Artinya Hana yang bernyanyi karena kelahiran Samuel, anaknya kan di situ. Nah, itu dikaitkan dengan mirip sekali dengan Kidung Maria. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa hanya Injil Lukas yang punya? Bisa jadi karena penginjil Lukas mendengar ceritanya dari Bunda Maria. Nah, kalau mau dikatakan Romo ini mengada-ada gitu. Tapi dari tadi kita baca, Lukas mengatakan, dianggap mendengar dari saksi mata. Dan saksi mata pertama dari tradisi Lukas pelukis tadi, ya, dia mendengar dari Bunda Maria. Gitu. Ya. Jadi kalau mau dikatakan bagaimana Maria bercerita, waktu bertemu dengan Elizabeth, dia disambut dengan cara demikian, Maria juga bingung, bagaimana sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, alih-alih Maria merasa bangga pada dirinya sendiri, Maria justru melimpahkan pujian dan syukur itu kepada Allah. Kalau itu dikisahkan dalam kepada Lukas, ya, waktu Lukas mencatat apa kira-kira yang bisa disampaikan kalau bukan kidung yang hebat itu, yang isinya adalah puji-pujian pada Allah yang justru mendengarkan dan memperhatikan hambanya yang hina dina. Terima kasih, Monsinyur. Pertanyaan berikutnya, apa yang mendorong Santo Lukas untuk melukis? Apakah hanya semata-mata karena untuk mendokumentasikan? Kalian terjebak sama ini kan saya hanya pakai pengandaian untuk membayangkan siapa penginjil Lukas. Jadi mendokumentasikan itu bahasa apa coba? Mendokumentasikan dengan seorang pelukis tidak mendokumentasikan. Seorang pelukis itu mengkontemplasikan sampai akhirnya dari apa yang dia pandang kemudian jadi sesuatu hasil karya yang indah. Lebih dari sekedar dokumentasi saja. Ya. Seorang pelukis itu punya memori fotografik gitu. Maka kalau dokumentasi dalam arti itu sudah jelas dia punya detil. Itu ya. Ya, kita sekali lagi tidak mau mengatakan ini sebagai sesuatu yang pasti yang harus jadi begitu, tapi memberi satu insight ya kan untuk melihat iya ya. Makanya kenapa kita punya banyak hal yang kalau dibaca teliti hanya ada di Lukas. Cek saja. Itu maksudnya. Kenapa kita bicara ini. Tapi
dan pelukis. Terima kasih, Monsinyur. Pertanyaan selanjutnya, di King James Version, Lukas 1 ayat 3, ada istilah the most excellent Theophilus. Nah, siapakah yang dimaksud dengan the most excellent Theophilus? Nah, ini bisa jadi satu kuliah sendiri. Saya sengaja tidak masuk di situ ya, karena ada banyak pendapat tentang siapa the most excellent Theophilus. Jelas seorang yang most excellent, pribadi yang dimuliakan, diagungkan. Oleh karena itu layak untuk mendapat sesuatu yang pantas. Lukas dengan mengatakan tadi, mengumpulkan segala data dan kemudian membukukannya secara teratur untuk yang mulia Theophilus. Tapi orang sering mengatakan, ya tidak tahu siapa Theophilus ini, bisa jadi Theophilus ini sebenarnya adalah simbolik, lambang, karena apa? Artinya adalah para pencinta Allah. Semua orang yang mau mencari Allah dan mencintainya, Theos Philos, gitu kan? Ya, itu masuk dalam sapaan ini. Nah, ini kan jadi umum banget gitu. Dari seorang yang most excellent menjadi the most excellent, itu mengatakan semua umat yang membaca, seluruh umat di mana saja yang membaca Injil Lukas. Saya kira betul bahwa Paulus menyapa jemaatnya dengan orang-orang kudus. Bisa juga di situ diartikan pencinta Allah. Tapi kalau kita mau ambil dari King James, the most excellent Theophilus, bisa jadi itu seorang pribadi yang betul-betul menugaskan Lukas untuk membuat satu rangkuman, satu dokumentasi, membukukan kisah-kisah yang terjadi di sekitar Yesus. Apa salahnya kalau kita tetap menganggap bahwa itu seorang yang misterius? Ya, artinya ada banyak teori yang juga mengatakan dalam sejarah Alexander Theophilos itu cucu dari Imam Besar Hanas yang ketiga, itu dikaitkan dengan ini. Tapi ini nanti ada, saya mengatakan ini karena ada bukunya, ya. Jadi bukan ngarang ini. Ada bukunya dari seorang yang meneliti bagaimana teks-teks kuno dipakai oleh penginjil Lukas. Itu seorang dari Barcelona, dari Catalunya, seorang profesor yang mengatakan Theophilus itu mungkin Alexander Theophilus dari cucu ketiga yang dibuang ke tanah pembuangan oleh Roma ketika Yerusalem sudah dibumianguskan. Maka dia mencari jawaban kenapa terjadi semua ini dengan kota Yerusalem. Dia bertanya kepada seorang imamnya, nah di situ imam itu namanya Lukas. Nah ini menjadi satu cerita lain lagi nanti. Dikaitkan Lukas itu seorang imam gitu. Nah, ini lebih aneh lagi karena dikata, iya, tabib itu punya satu detil. Imam itu juga seorang yang memang memperhatikan hal-hal yang detil-detil, aturan-aturan dan segala macam. Dikatakan di dalam teorinya bahwa Lukas itu belajar bersama Paulus di bawah asuhan Gamaliel. Itu sebabnya karena dia seorang imam, lalu diminta oleh Alexander Theophilus untuk menjawab pertanyaan dia karena kenapa Yerusalem hancur? Kenapa umat Israel mengalami sekali lagi pembuangan? Justru karena mereka tidak mengerti, tidak menyadari ketika Tuhan melawat mereka. Maka Lukas menceritakan kisah Yesus kepada Theophilus itu. Masuk akal juga kan? Kalau mau dibilang begitu, ya. Coba. Hanya orang tidak umum menganggap Lukas itu seorang imam. Tapi bukunya ada. Luke the Priest ada bukunya. Pertanyaan selanjutnya. Lukas kan seorang dokter. Mengapa pada Injil Lukas kita bandingkan dengan Injil sinoptik ya Romo? Ya, Monsinyur. Kenapa malah di Injil Lukas di bab 4 yang merupakan termasuk bab awal, Yesus ditolak di Nazaret. Sedangkan kalau Injil Markus dan Matius adanya penolakan Yesus tuh di bagian tengah-tengah, bukan di bagian awal. Iya. Dan betul, pertanyaan ini bagus karena di situ justru malah kata
tabib muncul. Coba, Yesus ditolak karena apa? Dia mengatakan, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Ya kan? Itu juga aneh itu. Hanya di situ ya. Hai tabib, sembuhkanlah. Itu berarti, sebagai tabib, Yesus disuruh menyembuhkan di tempatnya sendiri gitu. Tapi dalam arti ini, Yesus mengatakan dengan perumpamaan yang lain, dengan cerita yang lain. Lihat, Elisa pada waktu itu banyak orang kusta di sana di Israel. Yang disembuhkan justru malah Naaman orang Syria. Ya, nabi yang menjadi tabib gitu. Nabi yang menyembuhkan orang sakit kusta, ya kan? Menunjukkan bahwa lihat penyembuhan itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Tapi orang-orang sekampung Yesus itu mau menjadikan Yesus ya yang sudah terkenal itu sebagai devisa kampungnya barangkali, sehingga ya, mengatakan kenapa kamu tidak menyembuhkan di sini sehingga kita menjadi terkenal, bukan hanya kamu tapi seluruh kampung, sehingga orang bisa menarik pajak kalau mau minta disembuhkan di kampung itu. Yesus justru malah pergi ke tempat lain, justru karena itulah perutusan. Ya. Seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Penginjil sinoptik juga punya. Benar dikatakan di tengah-tengah, tapi sejak dari awal di Injil Lukas di garis bawah itu justru untuk menunjukkan bagaimana program misi Yesus untuk keluar, untuk mengajak orang keluar dari diri mereka sendiri. Memperhatikan yang lain justru terutama yang kecil, seperti nampak bagaimana dalam perhatian Yesus dalam pelayanan di depan umum. Pertanyaan berikutnya. Lukas adalah satu-satunya penginjil dari Yunani. Menurut Monsinyur Vitus, apa yang khas dari Lukas yang tidak disampaikan pada Injil-Injil lainnya? Nah, ya tadi itu yang sudah bagaimana yang tidak disampaikan penginjil lainnya. Coba lihat bagaimana cerita tentang Maria dari awal. Ya, kalau saudara perhatikan banyak sekali perhatian kepada detail macam itu. Di mana ada kata Theophilus yang mulia, hanya di Injil Lukas juga. Maka jangan hanya mencari satu saja, tapi mencari banyak permata mutiara yang rupanya kadang-kadang lolos dari pengamatan kita karena kita tuh sering membaca Injilnya tuh jadi satu, blur gitu. Nah sekarang coba perhatikan. Ketika membaca Injil Lukas nanti, iya ya, ini hanya di sini. Gitu. Kekasannya apa? Salah satu yang bisa kita katakan, Lukas sangat memperhatikan wanita. Misalnya. Ya, dari sejak awal perhatiannya pada figur wanita itu. Lukas sangat memperhatikan orang miskin. Nanti kita akan lihat juga. Lukas sangat memperhatikan bagaimana para pendosa. Gitu. Betul di Injil lain juga ada ya. Tapi perhatian-perhatian yang semacam ini ya terupanya menjadi digarisbawahi dalam Injil Lukas. Gitu. Cek saja dalam cerita yang sama tentang penyembuhan pada hari Sabat, hanya di Lukas ada kata lembu dan keledai. Itu perhatian pada binatang juga. Karena lembu dan keledai itu sudah muncul juga mungkin pada waktu Yesus lahir di kandang. Jadi lihat bagaimana gambaran ini itu memang bagian dari, tidak dikatakan di kisah kelahiran Yesus, lembu dan keledai. Tapi ada kata palungan. Palungan itu ya dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 3, di sana dikatakan bab 1 ayat 3, di sana dikatakan kalau keledai, lembu dan keledai saja ingat akan tuannya. Ya. Masakan umat Israel tidak ingat akan palungannya, di mana itu dikatakan. Itu ungkapan yang sangat tajam itu. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Yesaya bab 1 ayat 2. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Jadi ada kata palungan berkaitan dengan lembu dan keledai itu di kitab Nabi Yesaya. Coba lihat ya. Yang nanti kita tadi baca di dalam cerita tentang penyembuhan orang hari Sabat itu,
lembu dan keledai yang dibebaskan untuk minum, masa perempuan yang sakit sejak 18 tahun tidak boleh dibebaskan. Lukas menggarisbawahi pentingnya ini. Kalau lembu dan keledai saja diperhatikan, masa ibu yang sakit tidak diperhatikan? Jadi menurut Monsinyur, apakah ada pengaruh dari tulisan-tulisan Lukas itu? Ada nggak pengaruhnya karena dia adalah orang Yunani? Jadi kebudayaan Yunani mempengaruhi Injil Lukas. Kebudayaan Yunani yang mana coba? Lebih banyak yang tadi saya katakan kebudayaan Yahudi, coba lihat. Bagaimana dia tahu kitab suci? Bagaimana dia tahu perbedaan antara Keluaran dan kitab Ulangan? Bagaimana dia tahu tentang nubuat-nubuat Nabi Yesaya? Orang Yunani saja nggak cukup belajarnya. Kalau tidak betul-betul saya sampai sekarang belum menegaskan siapa kebangsaan Lukas ya. Tadi yang dikatakan dia tabib dari Antioquia. Iya, memang mungkin dari Antioquia atau orang Yunani. Orang sering mengatakan begitu. Tapi tunggu dulu. Tadi waktu ditanya tentang siapa Theophilos, saya sudah nyinggung bahwa ada juga pengarang yang mengatakan Lukas itu barangkali seorang yang belajar bersama Paulus di Yerusalem, di bawah Gamaliel. Jadi tidak tahu kita. Kalau kita ngomong bahwa memang Lukas orang Yunani, karena dia tidak bersunat. Dikatakan begitu di Kolose, ya kan? Ada di situ Paulus mendaftar, membuat kelompok, ada rekan-rekan yang bersunat, ada rekan-rekan yang tidak bersunat. Gitu. Orang berpikir bahwa di situ masuk grup kelompok yang tidak bersunat itu Lukas, maka dia pasti bukan orang Yahudi. Tunggu dulu, banyak perdebatan di soal itu. Jadi kalau saudara mengatakan, apakah keyunanian Lukas sampai sejauh mana bahwa seorang Yahudi bisa bicara dan belajar bahasa Yunani betul bagus, sama seperti orang dari China, ya bicara bahasa Inggris dengan gaya Harvard atau Oxford begitu bagus. Masa kita katakan dia orang Amerika? Enggak, dia orang Cina. Masa gitu maksudnya ya? Jangan kita berpikir bahwa karena bahasa Yunani yang bagus, lalu dia bukan orang Yahudi. Yosefus, sejarawan Yahudi, itu bahasa Yunaninya bagus. Katanya dia pakai penerjemah, tapi jelas bahasa Yunaninya itu teratur dan bagus. Yang menulis sejarah dalam bahasa Yunani itu. Ya. Pertanyaan terakhir, Monsinyur. Bagaimana dengan masa kecilnya Santo Lukas? Apakah dia seorang yang miskin, lalu dia belajar kepada orang kaya, kepada majikannya, belajar tentang tabib, atau memang dia seorang yang kaya raya memang, anak bangsawan mungkin, sehingga dia punya dana memang untuk belajar mengenai kedokteran. Walaupun tadi Monsinyur sudah menjelaskan bahwa kedokteran yang dimaksud di sini adalah lebih banyak bersangkutan dengan filsafat. Ya, saya kira yang kedua lebih tepat kalau mau dipikirkan. Orang yang punya kesempatan dan kemampuan untuk mempunyai latar belakang yang membuat dia akhirnya bisa menghasilkan dua karya besar seperti ini, Lukas dan Kisah Para Rasul, ya pasti punya sesuatu. Artinya entah mau dipikirkan dia keluarga imam atau dia keluarga Yunani yang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya sampai dalam akademi kedokteran, tapi yang jelas pasti bukan orang yang tidak mampu gitu. Jadi dia pasti bukan orang yang biasa-biasa saja sampai akhirnya tiba-tiba tok bisa membuat satu karya, tidak pasti. Ya. Dalam kitab suci akhirnya kalau artinya dibolak-balik, diperdalam, banyak tulisan-tulisan dari kitab-kitab suci ini dihasilkan oleh orang-orang yang memang betul-betul pujangga dan punya pendidikan yang berangkat dari kekayaan atau dari, kalau bukan kekayaan, apa yang memang menjadi satu sumber yang membuat mereka tidak perlu bercocok tanam atau
bekerja seperti berburu atau memancing gitu, karena pekerjaan mereka ternyata bisa membantu mereka untuk memfokuskan perhatian pada apa yang mereka tulis gitu. Bayangkan saja juga zaman sekarang, ya. Maka saya tidak mau mengatakan pertanyaan ini konyol atau karena apa? Ya, jangan bertanya tentang masa kecil Lukas pada saya seolah-olah saya kenal. Saya sendiri ditanya orang sekarang dan Romo, bagaimana masa kecilnya dulu? Sesudah diumumkan pengumuman pemilihan ini, lalu seolah-olah saya harus bernostalgia karena saya tidak biasa bernostalgia sebenarnya. Tiba-tiba kenangan masa lalu harus dibongkar-bongkar lagi. Begitu. Nah, apalagi kalau ditanya Lukas masa kecil, ya saya nggak kenal tentu saja ya. Tapi bahwa kalau saudara-saudari mengandaikan itu, itulah pengandaian yang sampai barangkali pada bagian pertama ini kita belajar bahwa Lukas itu menurut tradisi seorang tabib yang kekasih, seorang pelukis. Gitu. Terima kasih banyak, Monsinyur. Pertanyaan sudah habis. Apakah untuk berikutnya Monsinyur mau menutup Lukas ini dengan kesimpulan atau bagaimana? Kami persilakan, Monsinyur. Iya, bagaimana kesimpulan untuk merangkum sesuatu yang memang banyak sekali ya kita. Saya harap ada sesuatu yang menarik dan baru juga bagi saudara sekalian untuk menjadi pemancing melanjutkan pembacaan sendiri Injil Lukas ini. Saya kira ketika orang perhatikan dalam tradisi, karena berangkat dari teks kitab suci, Lukas dikatakan rekan sekerja Paulus, seorang tabib yang kekasih itu, ya. Lalu kita menemukan ada kaitannya dengan detil-detil tertentu yang menjadi kekasan dalam Injil Lukas ketika dia menuliskan kisah-kisah Injilnya. Bahkan ketika dia menggambarkan atau menarasikan kisahnya dengan satu lukisan yang hidup, dengan ilustrasi yang menarik, masa kecil Yesus, ya, kisah tentang Bunda Maria, perjumpaan dengan Elizabeth, kisah tentang Yohanes Pembaptis. Lalu kita akan mengatakan Lukas ini pasti seorang yang punya perhatian yang sangat teliti dan seksama. Bukan hanya seperti seorang tabib saja, tapi dengan memori fotografiknya itu seperti seorang pelukis. Itu simpulannya. Monsinyur, terima kasih banyak. Sehat selalu. Doa kami selalu menyertai Bapak Monsinyur. Terima kasih. Saya mau buat pantun juga. Jalan-jalan di atas papan. Yowis, hati-hati. Kini saatnya saya kembalikan kepada Sis Yanti. Cakep. Terima kasih ya Mas Broyos. Terlebih terima kasih kepada Monsinyur Vitus yang sudah menyampaikan materi hari ini yang luar biasa. Semoga ini memberikan sukacita dan menambah wawasan kita lagi tentang Injil Lukas. Baik, Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang masih mau memberikan pertanyaan berkaitan dengan Injil Lukas, bisa juga di chat. Tapi sebelumnya saya juga mau menginformasikan kembali kepada Bapak Ibu bahwa minggu depan, tanggal 12 Agustus 2021 di hari yang sama, di jam yang sama, masih ada satu lagi materi di webinar Injil Lukas dengan Monsinyur Vitus. Ya, jadi diharapkan kembali kehadirannya minggu depan, ya, supaya kita semakin lengkap mendapat wawasan tentang Injil Lukas ini. Ya, kalau misalnya ada saran bisa disampaikan di WA Group webinar yang sudah disediakan. Seperti itu. Selain itu, mungkin saya mau ke Ibu Otilia, mungkin ada yang mau disampaikan? Atau Pak Erik? Ya, terima kasih Monsinyur untuk pemaparannya mengenai Injil Lukas. Masih ada satu lagi seperti yang dikatakan oleh Sis Yanti, tapi kita juga setelah webinar Injil Lukas itu ada webinar menulis renungan. Nah,
bagaimana setelah kita membaca kitab suci, kita memahaminya, lalu kita tuangkan di dalam sebuah tulisan. Nah, itu ada webinarnya lagi. Jadi, pastikan teman-teman yang sudah ikut webinar Injil Lukas juga mengikuti webinar menulis renungan dengan mudah dan menyenangkan. Terima kasih, Sis Yanti. Baik, terima kasih Bu Oti. Ya, karena materi sudah selesai ya, Monsieur Vitus ya. Berarti nanti kita ketemu lagi minggu depan. Saya mau kasih pantun terakhir nih. Pergi ke pasar menjual durian. Pasar dibuka di hari Senin. Sampai jumpa, kami haturkan. Semoga bertemu di minggu depan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kami panitia webinar Injil Lukas. Semoga bisa kami perbaiki minggu depan. Dan untuk sebelum menutup webinar malam ini, kita tutup dengan doa nanti oleh Sis Patricia. Nanti terakhir Monsieur Vitus yang memberikan berkat ya. Silakan, Sis Patrice. Ya, baik. Monsinyur, nanti kami minta berkat untuk kami semua di atas doa. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, serta webinar, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur Bapa, pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan webinar Injil Lukas bagian pertama. Kami sungguh banyak mendapatkan informasi dan manfaat dari pemaparan yang disampaikan oleh Monsinyur Vitus, dan kami yakin akan sangat berguna bagi perkembangan hidup rohani kami selanjutnya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa dan bersyukur untuk Monsinyur Vitus yang sudah membawakan webinar pada malam hari ini. Berilah selalu kesehatan dan agar dalam pelayanannya selalu bersukacita, selalu juga kami saat ini akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami juga mau beristirahat pada malam hari ini. Sertailah kami selalu ya Bapa dalam istirahat kami dan dalam kegiatan kami selanjutnya. Dan biarlah semua yang kami lakukan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. saudara sekalian, beserta keluarga senantiasa dilindungi, dipimpin dan diberkati Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Sis Patricia. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih, Selalu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu. Panitia. Foto dong, foto. Kita foto dulu ya. Suaranya kok kecil. Foto dulu. Sis Juni, bisa tolong foto? Bisa. Oke, Bapak Ibu, silakan videonya. Bu Charles, Oke, Bu Rina, videonya belum dibuka. layar 1 ya. Udah, Sis? Belum? Layar 3, bentar, layar 3. Oh.
Dikomandoin dong layar 1, ABC gitu. Oke, sudah. Terima Kita kasih Bapak foto Ibu. sama. Makasih. Terima kasih. Kasih. Selamat semuanya. Sampai minggu depan, Bapak. Malam Pak Teddy. Malam Bu Eli. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya. Selamat malam. Pak Albert. Ya. Halo Pak Albert. Nanti kita bertugas ya Pak, tanggal berapa tuh minggu depan ya? Iya. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih. Saya juga pamit. Terima kasih. Salam Sampai minggu Mbak depan. Hey. Mari.